Perkenalkan, nama saya Fiona Khairupan. Jadi saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan bilingual bikultural. Kita masuk pada definisi. Pendekatan bilingual bikultural mengakui bahasa isyarat sebagai bahasa pertama anak tunarungu dan bahasa lisan atau tulisan sebagai bahasa kedua sambil menghargai dan mempromosikan budaya. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik utama. Yang pertama itu pengajaran bahasa isyarat sebagai bahasa pertama. Karakteristik utama dalam pendekatan bilingual bikultural ini yaitu bahasa isyarat harus menjadi pengajaran bahasa pertama. Yang kedua, pengajaran bahasa lisan atau tulisan sebagai bahasa kedua atau cadangan. Selanjutnya, penekanan pada budaya dan identitas teman tuli, di mana budaya teman tuli itu merupakan cara hidup yang dibentuk dari pengalaman bersama nilai-nilai dan bahasa isyarat itulah yang menjadi identitas teman. Selanjutnya, keterlibatan role model tuli dalam pendidikan, di mana ada seseorang yang mengerti bahasa isyarat masuk dalam dunia pendidikan atau bahasa isyarat sendiri itu yang masuk dalam pembelajaran dalam pendidikan. Yang terakhir itu pengakuan terhadap komunitas tuli sebagai minoritas linguistik dan kultural, di mana kita harus adil dan memahami serta menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya kita masuk dalam implementasi. Yang pertama itu ada immersion bahasa isyarat atau paparan intensif terhadap bahasa isyarat sejak dini. Jadi yang dimaksud dengan immersion bahasa isyarat yaitu merupakan sebuah pendekatan pendidikan di mana teman-teman tuli beradaptasi dan berinteraksi langsung pada lingkungan dengan menggunakan bahasa. Selanjutnya, pengajaran bahasa kedua atau strategi pengajaran bahasa lisan atau tulisan sebagai L2, di mana teman tuli harus tetap mempelajari bahasa lisan atau tulisan walaupun itu sebagai bahasa kedua mereka. Selanjutnya, budaya tuli atau integrasi sejarah, seni dan budaya tuli dalam pembelajaran. Nah, kurikulum di sini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang khusus untuk memperkenalkan, menghargai, dan melestarikan sejarah seni dan budaya tuli. Dan kurikulum ini tidak hanya menjelaskan tentang bahasa isyarat itu sendiri, melainkan di sini juga memberikan pemahaman tentang identitas, nilai-nilai, dan pengalaman untuk dari komunitas tuli itu sendiri. Yang terakhir, keterlibatan komunitas. Keterlibatan komunitas yang dimaksud dalam implementasi di sini yaitu di mana kita bergabung dalam suatu komunitas tuli lokal agar kita mengetahui lebih dalam lagi tentang berbagai jenis identitas dan keterampilan belajar mereka. Selanjutnya kita masuk dalam kelebihan. Kelebihan yang pertama itu mendukung perkembangan kognitif dan sosial emosional yang kuat. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan kognitif dan sosial emosional merupakan fondasi penting dalam pertumbuhan anak, di mana dalam kognitif di sini kita akan mengajarkan bagaimana kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Sedangkan dalam sosial emosional mencakup bagaimana teman tuli berinteraksi, mengelola emosi, dan membangun hubungan dengan selanjutnya, membangun identitas positif sebagai individu tuli. Yang dimaksud dengan membangun identitas positif yaitu para teman tuli menerima kondisi mereka sebagai tuli, tetapi juga masyarakat menerima keunikan dan kekuatan yang dimiliki dari teman-teman tuli. Mereka memiliki kelebihan yang tersendiri dan mereka memiliki keunikan dalam menggunakan bahasa isyarat. Selanjutnya, mempersiapkan anak untuk berinteraksi dalam komunitas tuli dan masyarakat umum. Di sini langkah penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan teman tuli, kita dapat memasukkan mereka ke dalam komunitas tuli lokal. Yang terakhir itu, mengakui dan menghargai bahasa isyarat sebagai bahasa yang sah. Selanjutnya kita masuk dalam kekurangan. Yang pertama itu memerlukan sumber daya dan tenaga pendidik yang terlatih dalam dua bahasa. Seperti yang kita ketahui bersama, di Indonesia ini masih sangat kekurangan sekali pendidik yang tahu atau fasih dengan bahasa isyarat. Masih kurang dan kita masih memerlukan guru-guru yang terlatih dalam dua bahasa tersebut.
di mana bahasa pertama yang diakui oleh teman tuli yaitu bahasa isyarat, dan bahasa yang kedua itu yang diakui teman tuli itu bahasa lisan dan tulisan. Selanjutnya, dapat menghadapi tantangan dalam implementasi lingkungan yang dominan menggunakan bahasa lisan, di mana teman tuli mampu beradaptasi dengan lingkungan yang dominan menggunakan bahasa lisan. Teman tuli mampu beradaptasi menyesuaikan diri mereka dalam lingkungan yang sepenuhnya menggunakan bahasa lisan. Selanjutnya, mungkin memerlukan advokasi lebih lanjut untuk pengakuan dan dukungan sistem. Advokasi ini merupakan sistem, yaitu upaya untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan bagi individu tuli. Selanjutnya kita masuk dalam contoh program. Yang pertama itu ASL atau English Bilingual Education. Yang kedua itu Swedish Bilingual Education for the Deaf, di mana kedua contoh program ini sama-sama suatu program yang memberikan teman-teman tuli pada pendidikan yang berkualitas dengan bahasa isyarat di negara masing-masing. Program ini juga sama-sama bertujuan untuk mengembangkan dan membantu kemampuan bahasa isyarat dan bahasa lisan atau tulisan kepada teman-teman tuli. Namun di Indonesia sendiri belum ada program apapun untuk teman-teman tuli.